Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hulaidatus Safia dari Pendidikan Kimia 4C dari Universitas Negeri Wali Songo Semarang. Saya di sini akan menghafalkan 5 ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan dan 5 hadis tentang pendidikan. Yang pertama, ayat-ayat pendidikan. Ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan, proses menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'aka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk." Surat Al-Baqarah, Surat Al-Kahfi ayat 66. Dikutip dari tafsir Al-Mansur fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj dari ulama tafsir Wahbah Zahili. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini: yang pertama, seorang pendidik harus memiliki kompetensi dan kepribadian yang luhur dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu memiliki sikap sabar terhadap peserta didiknya. Yang kedua, peserta didik harus menghormati guru, yaitu berbicara dengan lemah lembut, tidak banyak berbicara, dan memiliki sikap sabar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua yaitu ayat Al-Quran tentang pendidikan dan kesombongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam tentang nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Surat Al-Baqarah ayat 31. Dikutip dari Tafsirul Qur'anil Azim dari ulama ahli tafsir Imam Ibnu Katsir. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu Allah memuliakan bangsa Adam dibandingkan kepada jenis malaikat atas keistimewaan pengetahuan nama-nama benda yang tidak diketahui oleh bangsa lainnya. Yang ketiga yaitu ayat Al-Quran tentang pendidikan dan derajat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassahu ila majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansusu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan
berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti atas apa yang engkau kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dikutip dari tafsir Al-Misbah dari ulama ahli tafsir Hurai Shihab. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu nilai-nilai akidah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain melapangkan hati, menjalin hubungan harmonis, memberikan sedekah, menghormati dan memuliakan orang-orang yang ada di sekitar. Yang keempat yaitu ayat Al-Quran tentang pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkaru ulul albab. Ya, artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu agar mereka dapat menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Surat Shad ayat 29. Dikutip dari tafsir Jalaluddin dari ulama ahli tafsir Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu menggambarkan arti penting konsep pembelajaran dalam proses pembelajaran. Ketika dalam proses pembelajaran terkonsep dengan baik, maka materi yang disampaikan akan mudah dipahami. Yang kelima yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wa la tajal bil qur'ani min qabli an yuqla ilaika wahyu faqamni jami'an. Yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Surat Toha ayat 111. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu jika menerima wahyu mengalami kesukaran untuk menggerakkan lidah untuk mengikuti Jibril membaca ayat-ayatnya, maka oleh Allah diberikan petunjuk agar jangan tergesa-gesa membacanya, agar Nabi Muhammad SAW dapat menghafal dan menghayati ayat-ayat yang diturunkan. Itu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardatan ala kulli muslim. Ya, artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu betapa mulianya orang yang memiliki ilmu. Mereka diangkat derajat, mereka diangkat kedudukan karena mereka dapat bermanfaat bagi orang lain. Dengan ilmu dan iman, derajat manusia akan semakin meningkat. Hadis yang ketujuh yaitu hadis tentang menjaga lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'min billahi wal yawmil
akhir falyaqulu khairan aw liyaskunu, yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah baik-baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu melatih kemampuan untuk menjaga dan mengontrol lisan. Ke-8 yaitu hadis tentang pendidikan karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang artinya di antara kebaikan Islam atau agama seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi Hasan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu untuk melatih kemampuan dalam meninggalkan hal-hal yang berlebihan dan tidak bermanfaat. Hadis yang ke-9 yaitu hadis tentang saling berbagi pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. La yatbayyi lil jahili ayyaskunna ala jahlihi wala lil alimi ayyaskunna ala ilmihi, yang artinya tidak pantas orang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, orang yang bodoh harus mencari ilmu dari orang lain, dan yang kedua, orang yang berilmu harus membagikan ilmunya kepada orang lain, karena semakin ilmu dibagikan kepada orang lain, maka akan semakin bertambahnya ilmu tersebut. Hadis yang ke-10 yaitu hadis tentang pendidikan yang baik terhadap anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nahali walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin, yang artinya tiada suatu yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu ajarkanlah pendidikan yang baik kepada anak seperti sopan santun dan akhlak yang terpuji. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.